Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, jadi hari ini tuh kita lagi nongkrong nih di Pangsit Leko Sukabumi, tempat yang katanya sih pangsitnya juara banget. Kita bakal jelajahin tempatnya, nyobain makanannya, dan pastinya seru-seruan bareng. Yuk ikutin terus perjalanan kita. Sekarang kita bakal ngobrol seru langsung sama owner Pangsit Leko. Yuk langsung aja kita dengerin obrolannya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya kepada Bapak Yusuf yang sudah meluangkan waktunya untuk berbagi cerita bersama kami. Perkenalkan, kami mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah. Saat ini kami sedang menjalankan tugas observasi kepada UMKM di Sukabumi sebagai bagian dari mata kuliah pemasaran. Kebetulan kami sangat tertarik dengan perjalanan usaha Pangsit Leko yang sedang Bapak jalankan saat ini. Kalau boleh tahu nih, apa sih yang menginspirasi Bapak hingga akhirnya Bapak tuh memutuskan untuk memilih usaha Pangsit Leko ini? Mungkin boleh diceritain sedikit awal mula ide usaha ini muncul dan apa yang menjadi semangat Bapak untuk dalam membangun bisnis ini gitu. Awalnya berdiri Pangsit Leko itu karena satu jualan pangsit, cuman pengen bumbunya yang beda. Bumbu leko itu belum ada di Sukabumi itu. Bahkan saya cari-cari searching di Indonesia pun istilahnya kan di IG di mana gitu belum ada. Nah, satu bikin pangsit leko yang bumbunya kental itu belum ada. Nah, jadi terinspirasi dari itu aja sih, inspirasinya coba-coba aja. Kalau semangat utama Bapaknya apa buat? Kalau semangat usaha bikin pangsit leko itu ya karena kebutuhan aja sih, kebutuhan pokok. Kita kan punya anak, istri yang harus dibayar gitu aja sih. Ngomong-ngomong soal perkembangan usaha, setiap bisnis itu kan pasti punya target pasar yang ingin dijangkau ya, supaya si produk yang ditawarinnya juga bisa tepat sasaran. Kalau boleh tahu juga bagaimana sih cara Pangsit Leko menentukan segmentasi pasar dan target konsumennya? Ada kelompok tertentu nggak sih gitu buat yang menjadi fokus utama gitu buat target pasar Pangsit Leko ini? Target kita tuh ya remaja putri gitu yang suka pedas gitu. Ibu-ibu juga kan banyak pedas, itu aja sih kebanyakannya cewek-cewek. Kisaran dari umur berapa kira-kira? Kisaran 20-30 lah kebanyakan. Nah, kalau bicara soal persaingan, apalagi di pasar yang sudah banyak penjual pangsit nih, pasti ada strategi khusus agar Pangsit Leko tetap menonjol kan ya? Boleh diceritain juga gak bagaimana Pangsit Leko memposisikan dirinya di tengah persaingan dan apa yang menjadi keunikan atau membeda utama dari produk lain? Mungkin kan tadi disebutkan ya, kalau yang Leko tuh pangsit di sini kan belum ada gitu. Mungkin ada dari yang lainnya gitu, pembeda dari yang lain. Ya kita tuh selain pembedanya tuh Leko itu yang kental itu. Nah selain kental itu dari rasa juga gitu. Rasanya pedas manis asam kan belum ada yang dari pangsit itu. Beda rasa juga. Iya, terus dari bumbunya juga kita emang ngeracik, betul-betul ngeracik sendiri, beda dari yang lain. Makanya jadi pembeda dari pangsit-pangsit yang lain. Jadi maksudnya teh kayak ininya ya, pasti Pak kayak punya bumbu ciri khas sendiri gitu, kayak udah diiniin aja kayak ibaratnya turun temurun gitu, apa enggak? Nggak ada sih, nggak ada turun temurun, malah saya sendiri yang ngeraciknya itu bumbunya, bumbu kuah leko sama Tapi leko. itu tetap dari pemasok lokal juga ya? Kayak Apanya? di sini juga bumbu yang gitu-gitunya? Dari biasa dari pasar kita campurin gitu di. Gak ada bumbu yang spesial yang aneh gitu apa? Sama aja, cuman gimana tergantung yang ininya ya? Diracik yang aja ngolahnya. sih sebenarnya, ngolahnya dari misalkan garam, sasa, gula dicampur-campur kayak gitu sama aja. Cuman ada rahasia-rahasia khusus dari rahasia biar khusus. wangi biar. Ya yang kayak benar-benar khusus itu ciri khas buat Pangsit Leko yang ini gitu. Nah, kalau soal pemasaran Pangsit Leko ini sendiri, buat cara menarik pelanggannya dengan cara apa, dan apakah media sosial sangat berpengaruh buat Pangsit Leko ini? Ya untuk saat ini ya tidak dipungkiri media sosial itu emang paling berpengaruh di bidang F&B ini. Apalagi kan dari segi untuk menariknya dari segi tampilan di iklan gitu. Terus yang paling penting juga promosinya dari konsumen itu sendiri. Konsumen yang beli terus dia bilang ke teman-temannya gitu. Itu yang paling bagus. Jadi gimana caranya makanan kita tuh enak terus teman-temannya mau promosiin ke temennya lagi. Ya mungkin dari mulut ke mulut gitu ya, Iya. lebih ininya mah. Dari mulut ke mulut orang yang udah pernah coba dan review gitu ya.
selain media sosial, metode promosi apa lagi yang pernah dicoba, dan bagaimana cara Pangsit Leko berkomunikasi dengan pelanggan agar pelanggan nyaman dan bisa balik lagi ke tempat ini gitu. Kalau cara berkomunikasi dengan pelanggan ya kita dari segi pelayanan aja yang diperbaiki gitu ke karyawannya, kayak misalkan pas datang gimana kita sambutnya baiknya gitu, terus pas pulang juga istilahnya dikasih kesan-kesan yang bagus biar orang tuh balik lagi ke sini. Itu aja sih pemasarannya, yang penting pelayanan, yang dikasih pelayanan yang terbaik aja gitu ke konsumen. Nanti juga Pelayanan orangnya balik yang lagi ramah dan responsif iya, gitu ya. responsif sebisa mungkin gitu. Jadi kayak harus tetap segimanapun kondisinya, kayak ibaratnya serame-ramenya tetap Iya. harus mengutamakan pelanggan gitu ya. Ya harus mengutamakan pelayanan, kepuasan pelanggan. Terus kalau boleh tahu apa tantangan yang pernah dihadapi sama Pangsit Leko ini, dan bagaimana Bapak mengatasi tantangan tersebut? Tantangannya di SDM sih ya. SDM tuh ya para pekerja kita gimana cara ngaturnya. Terkadang kan ada yang benar-benar bisa diarahin, ada yang enggak. Terus dari segi kejujuran juga itu sih tantangan terbesar tuh. Gitu, seperti. Terus kalau mengatasinya ya kita ngerit apa? Gimana caranya gitu supaya SDM-nya tuh baik ya, dikasih arahan. Kalau masih mau menerima ya kita terus perbaiki, kalau nggak bisa ya kita ganti, gitu aja sih simpelnya. Ada ini gak sih Pak, ada pengalaman gak baik gitu, kayak misalkan Pangsit Leko ini tiba-tiba sepi gitu? Oh gitu sih ya pernah. Kalau misalkan sepi itu, kalau jualan itu gak harus rame Ya. sih sebenarnya, dan itu alami. Semua yang jual juga pernah rame, pernah sepi. Jadi kita tuh jangan mau ramenya aja, ada masa sepinya juga jualan gitu. Tapi misalnya kayak pernah nggak Pak, kayak misalnya ada pelanggan gitu kayak yang komplain gitu, kayak ngebuat kayak si Pangsit Leko ini tuh kayak jadi ada tantangannya gitu, kayak susah apa teh, kayak maksudnya teh kayak semenjak ada kejadian yang komplain kayak gitu jadi Banyak ini. sih ya, banyak yang komplain gitu. Kita tuh ya nggak mungkin gitu, kita tuh nggak mungkin ngasih produk terus orang tuh semua suka, nggak mungkin. Pasti ada orang tuh yang nggak suka. Yang nggak sukanya. Iya, kita nggak mungkin 100% orang tuh semua suka gitu produk kita, nggak mungkin. Makanya orang yang komplain nggak enak atau bilang pelayanan jelek ya kita terima aja, nggak apa-apa. Selagi masih banyak yang beli, oh berarti masih banyak yang sukanya. Maksudnya sekelas makanan yang udah besar juga kan masih ada yang bilang nggak enak atau apa. Jangankan hal itu, ayam chicken atau misalkan telur aja ada yang suka, ada yang enggak gitu. Pelan aja sih kalau jualanmu. Terus kita fokus ke yang suka ke produk kita aja, nggak usah. Oh kata dia nggak enak, tapi Ya kan kan mungkin misalnya 1 orang tapi yang 99 orang bilang enak. Bilang enak. Fokus setiap yang orang kan suka. punya selera juga ya. Punya selera masing-masing ya. Tapi maksudnya kayak gini nih Pak, kayak Bapak tuh kayak pernah nggak sih kayak mencoba gitu, kayak bikin menu-menu baru gitu, atau kayak bagaimana gitu, kayak bisa menentukan menu favorit yang pelanggan suka gitu, kayak misalnya teh kayak di sini ada menu yang benar-benar favorit gitu, atau ada yang lain gitu yang spesial. Ya kita menu favoritnya itu yang Pangsit Leko itu, tapi kita pun ya jujur pernah coba gitu menu-menu baru. Tapi kalau kita terus-terusan bikin menu baru capek sendiri gitu. Terus istilahnya kita nggak fokus, nggak punya andalan menu gitu, nggak punya menu andalan tuh repot sebenarnya. Jadi orang tuju ke sini, oh mau beli Pangsit Leko gitu, udah ada menunya pangsit campur yang Leko. Meskipun ada yang kuah bening, kuah silo oil itu kan kita ngeracik juga yang lainnya buat yang nggak suka Leko, ada yang kuah beningnya. Tapi di sini yang paling gitu, yang paling sering dibeli ataupun yang best seller gitu ya, yang Leko ya. Yang Leko, yang kuah Leko. Tapi menurut Bapak gitu ya, sepenting apa gitu kayak branding untuk Pangsit Leko ini, atau ada upaya khusus gitu kayak untuk membangun citra usaha
yang lebih positif itu di mata pelanggan? Ya kita nge-branding pangsit leko dari segi namanya aja kan ada lekohnya gitu kita. Terus dari segi penampilan, terus dari segi pelayanan ya kita sebisa mungkin ngasih yang terbaik aja, itu aja sih brandingnya. Pengen di mata konsumen tuh pangsit leko makanannya kental, enak, terus ramah-ramah orangnya, itu aja sih. Berarti kayak lebih ke ini ya, ngehinkin namanya gitu, kayak brandingnya tuh di nama lekohnya. Nge-branding nama iya, pangsit leko aja udah ada lekohnya, oh berarti kental, pangsit kental, ya udah itu aja sih. Membangun citra positif buat pelanggannya juga berarti dari makanan ya, Dari dibuat makanan. seenak mungkin gitu buat Iya. biar pelanggan suka ya. Kalau boleh tahu ya Pak, buat kedepannya ada harapan atau rencana gitu kayak buat pangsit lekoh gitu? Harapannya sih kita ada di tiap toko, di tiap kota aja sih, Kayak buka cabang gitu ya? buka cabang. Ya insya Allah sih kan ini udah ada 4 cabang, insya Allah minggu depan ada cabang kelima di Curug. Cabang keempat tuh di mana ya Pak? Soalnya aku taunya di Cisaat, di Cibadak sama Bedak sama di sini. Di Caringin Maseng, Bogor, Oh yang mau ke arah Bogor. sama Itu Cicurug. cabang yang keempat. Yang keempat. Terus sekarang mau buka lagi cabang buat yang kelima gitu. Ya, kelima Cicurug. Tapi ini juga ya kayak siapa tahu gitu udah banyak gitu. Terus nanti mah jangan-jangan kayak 10 gitu. 10 cabang. Jangan 5 gitu. Nanti makan kedepannya kan nggak ada yang tahu ya. Cukup ya. mungkin ada pesan buat kita gitu yang mungkin gitu bakal gimana ya membuka UMKM juga misalkan dari Kan Bapak kita kan juga udah ini- pengalaman ya Masih bisa dibilang mahasiswa ya gitu. yang nantinya siapa tahu Heeh. terjun kayak Bapak. Ya jangan gengsi aja, terus jangan ragu juga kalau di bidang usaha. Terus jangan asal-asalan juga gitu. Buka, yang penting buka aja, jangan gitu. Berarti apa-apa juga Kita harus ada strateginya ya. Harus ada strateginya, belajar aja dari YouTube juga banyak kayak strategi jualan gitu. Itu aja sih. Dan tetap semangat pantangnya. Amin, makasih banget. Mungkin cukup ya Pak, terima kasih atas waktunya dan kesediaan Bapak gitu yang udah berbagi cerita serta pengalaman berharga dari perjalanan usaha ini gitu. Dari wawancara ini kami belajar, semoga usaha Bapak gitu ke depannya semakin baik, semakin sukses ya. Semoga juga observasi ini tuh nggak bermanfaat buat kita aja, tapi buat UMKM di luar sana ya, yang mungkin sedang menjalankan usahanya gitu. Mungkin terima kasih Pak, cukup segitu. Yo guys, kita baru aja kelar ngobrol seru bareng owner Pangsit Lekoh. Dan gila gak sih, banyak banget insight keren yang kita dapetin dari cerita perjuangan usahanya. Dari awal mulai, dia tuh bangun, sampai akhirnya bisa jadi salah satu kuliner favorit di kota ini. Jadi sekarang waktunya kita pesen menu andalannya, dan pastinya kita bakal kasih review jujur ala kita. Let's go! Dan nih, makanannya udah dianterin juga sama masnya yang ramah banget. Fix, gak sabar kita buat cobain dan kasih review jujur ala mahasiswa kelaparan. Yang pertama, kita cobain mie dasem. Tekstur mie lembut, bumbunya nendang. Ini sih definisi mie anti mainstream. Lanjut ke pangsit kuah bening. Cocok banget buat yang suka kuah-kuah segar. Pangsitnya lembut, kuahnya ringan tapi gurih. Dan ini dia menu pamungkas pangsit campur. Ada pangsit kering, basah, baci, sampai tahu baso. Komplit parah. Menurut kita ini worth it banget buat dicoba. Apalagi kalau kalian suka jenis makanan seperti pedas, gurih, mis dasam. Pokoknya rekomen banget. Dan dari segi rasa, harga, sampai suasana tempatnya nyaman banget. Pokoknya wajib banget cobain semuanya kalau kalian lagi main ke Sukabumi. Behind the scene. Skincare-nya apa? Air wudhu. Segitu menderang. Skincare-nya matahari tuh. Skincare-nya apa? Air wudhu. Bruh.